Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsirah, imma ni'matan zahiriyah wa imma ni'matan batiniyah hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-lailatil mubarakah. صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وقال أيضا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Hadirin wal hadirat, ta'ziyin wa ta'ziyat rahimakumullah. Wabil khusus para tokoh, sesepuh serta asatidz dan ustadzat jamaah komplek perumahan Eka Bakti yang dirahmati Allah, terutama sahibul musibah, keluarga besar dari almarhum ayahanda kita Bapak Haji Jamaluddin bin Haji Martanu. Mudah-mudahan malam ini walaupun dalam suasana duka, tetapi dengan doa kita justru menjadi keberkahan dan rahmat bagi almarhum. Amin. Karena Allah menyuruh kita berdoa. Sebab apa? Sebab Allah pasti mengijabah doa. Sampai Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian semua, aku pasti akan ijabah. Tadi semua kita berdoa dengan bahasa Indonesia juga sudah, mengirimkan bacaan Al-Fatihah sudah. Bahkan semua yang kita baca dari ayat-ayat serta tasbih, tahmid, sholawat kita kirimkan juga, termasuk doa dengan bahasa Arabnya. Semua Allah yang memahami bahasa segalanya, karena Allah yang mengajarkan kita bahasa. Allah tahu apa yang kita maksud, sehingga sudah pasti, bukan insya Allah, sudah pasti ini menjadi kebaikan bagi almarhum Bapak Haji Jamaluddin. Namanya hidup pasti ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, yang kekal ya hanya Allah. Kalau kita pasti silih berganti. Kita lihat ini dipajang fotonya, masya Allah ya. Yang paling atas ya tentu akan hilang, nanti menyusul ya, cucu-cucunya, cucu 9 ya. Berapa? 7. Cucu 7. Ada 2 lagi. Belum masuk ke sini. Alhamdulillah, sudah 9 tuh. Ya, 9 cucu. Berarti generasi, istilahnya kan regenerasi ya. Itulah kehidupan. Sehingga kalau orang Islam itu nggak kaget dengan permasalahan ini, justru menjadi jalan kita berpikir untuk mempersiapkan diri. Oh, ternyata kakek sekarang yang pulang, suatu saat nanti giliran saya. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum.
Dia Allah yang mencipta kalian, kemudian dia akan mewafatkan kalian. Ya. Nabi saja wafat, bahkan umur 63, beliau umur 68, sudah diberikan kesempatan, ya, lebih-lebih dengan sakitnya. Kalau orang sakit itu 4 dicabut, nafsu makan dicabut. Orang sakit jangan dipaksa makan. Giliran sakit tadi dibawain semuanya, buah segala macam, tapi buat yang nunggu. Ya. Nafsu makan dicabut, cahaya wajah dicabut. Nggak usah dibedaki, nggak usah di segala macam. Orang sakit sudah pasti pucat. Jangankan sakit lama, kita sakit perut sebentar aja udah beda wajah. Nanya tuh tetangga, kenapa pucat amat? Sakit perut salah makan. Tenaga, yang ketiga dicabut tenaga. Ya memang sakit. Yang keempat yang dicabut dosa. Orang kalau sehat dikembalikan. Nafsu makan balik lagi, temaruk dah. Apa aja dimakan. Ya. Kalau nggak disetok terus lewat. Tenaga balik lagi. Cahaya wajah kita mulai cerah. Nah, tapi yang dicabut yang keempat itu yang dosa, malaikat nunggu dulu. Kok nggak diperintahkan untuk dibalikin dosa ini? Ada apa ini? Bagaimana dengan dosa? Kok belum diperintahkan dikembalikan? Oh, jangan kembalikan. Dia orangnya sabar. Nah, kalau sakit kita sabar, dosa diampuni dan tidak akan dikembalikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakit yang cukup berkepanjangan, ya. Itu sudah pasti menjadi pengampunan bagi setiap hamba. Maka bagi orang beriman, semua yang dihadapi berupa cobaan, boleh saja mulutnya meringis merasa sakit, tetapi hatinya tetap yakin bahwa itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cobaan itu bermacam-macam, ya. Bukan hanya sakit fisik saja, tetapi ada juga cobaan-cobaan yang lainnya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu bagian daripada sarana Allah ampunkan dosa. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Ada juga yang Allah berikan kesempatan sampai ke umur panjang, tua renta, jadi pikun, sampai lupa. Terakhir saya tengok beliau itu, saya lihat sudah sepertinya lupa, sudah tidak nyambung komunikasi. Ini memang pilihan Allah. Allah sendiri yang menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 70, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Ada yang Allah berikan umur panjang, sakit, kemudian pikun sampai tidak tahu apa yang pernah terjadi di masa lalu, dia lupa. Tapi lagi-lagi itu bukan satu cacat, bukan satu aib. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan nanti setelah kematiannya. Orang pikun itu kan sudah dicabut hukum darinya. Bagaimana dengan sholatnya? Ya orang sudah nggak ingat apa-apa. Lain halnya kalau kita masih ingat. Makanya kalau masih ingat, sampai kita terlentang saja sakit, kalau masih ingat tetap sholatnya dengan berkedip. Tapi kalau sudah tidak ingat, jangankan yang sakit, yang sehat saja kalau pikun itu tidak menjadi masalah. Contoh, sudah disuguhin sarapan sama cucunya, jam 9 nanya lagi, kok belum sarapan sampai pagi begini? Padahal sudah, ntar disuguhin kopinya, dan lupa lagi tuh, suguhin yang lain, lupa lagi. Itu juga sudah dicabut hukum darinya. Makanya orang pikun puasa, kemudian makan siang-siang tak jadi masalah. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Supaya apa? Supaya tidak tahu
apa yang pernah terjadi di masa lalu. Allah berikan panjang umur sampai kepada usia pikun. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Semua itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Oh, ternyata kita memang datang dari Allah, tidak bawa apa-apa, satupun ilmu kita tidak bawa, lalu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dan kita dibimbing untuk apa? Untuk kembali juga kepada Allah, tidak membawa apa-apa kecuali nanti bawa illa man atallaha biqalbin salim, datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, sebagaimana dalam Asy-Syu'ara ayat 88. Maka kalau kita baca Yasin, itu sebenarnya peringatan. Yasin, kalau kita buka tafsirnya, hanya Allah yang tahu artinya. Sebagian nanti itu nama Rasulullah, iya, tapi sebagian mengatakan tidak. Terus apa? Pokoknya ini ayat Allah rahasia. Rahasianya apa? Rahasia bahwa kita ini tidak akan tahu semua, segala sesuatu. Sampai dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Toha Yasin, Alif Lam Ra, kita tidak tahu artinya. Yang penting tahu cara bacanya. Yang penting tahu cara bacanya. Kaf ha ya ain sad. Apa artinya Ustaz? Enggak tahu, tapi bacanya benar. Enggak apa-apa, karena memang ayat ini namanya mutasyabihat, rahasia. Yang dengannya itu orang menjadi faham, oh ini bukan buatan manusia, nggak ada yang tahu artinya, ini buatan Allah, ini firman Allah. Walaupun tidak tahu, yang penting benar. Nah, kalau bacanya kahayang ngaso, itu lain lagi. Bahasa Sunda itu kahayang ngaso, ya. Istirahat dia itu. Nah, masalah, ya, kumaha damang, ya kan gitu kan. Nuhun, ya. Jadi lebak, ya. Nah, Yasin nggak tahu artinya. Memang kita berangkat dari tidak tahu, makanya Iqra suruh baca. Wal Qur'anil Hakim. Akhirnya kita baca Quran. Ngertilah dari Quran itu yang penuh dengan hikmah. Oh, ternyata dalam Al-Quran kita dibimbing untuk menjadi orang yang beriman supaya qalbun salim dan seterusnya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk bagian dari orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Kita baca Yasin terus, ternyata bimbingan dalam hidup sampai pada akhirnya kita diingatkan. Bunyi ayatnya apa? Apa bunyi ayatnya? Ayat terakhir. Wa ilaihi, kemana itu? Wa ilaihi, dan kepadanya. Nya siapa? Kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah. Kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Nah, artinya ketika kita berangkat dari kehidupan ini, pasti pada ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an, Allah kalau sudah mengendaki sesuatu, tidak akan bisa kita tolak. Namanya kematian adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka Allah hanya berfirman kun, jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Sebagaimana kita, ketika kita awalnya tidak berupa apa-apa, kemudian menjadi sesuatu, akhirnya kita diperintahkan untuk kembali. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ternyata kita ini hanya hamba yang diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga sebenarnya yang penting dalam hidup ini, kalau kita bisa laksanakan, insya Allah aman dan selamatlah kita. Pertama, hati dikunci segala sesuatu. Kalau hati sudah bisa selamat, nanti akan datang kepada Allah biqalbin salim, akan selamat juga kita. Jawarih, anggota badan kita, hati diisi dengan iman. Iman tidak akan bisa jadi tanpa ada amal. Maka anggota badan Allah siapkan untuk beramal. Tapi tetap nanti yang kembali adalah ruh kita yang menyetir hati ini untuk berbuat sesuatu. Tetapi badan ini sudah berbuat banyak amal yang insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah lidah atau lisan.
Lisan sebenarnya termasuk bagian dari anggota badan kita, tetapi diistimewakan karena lisan ini ada amalan baginya yang tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, yakni amalan zikrullah. Kalau tangan ada saatnya saja dia gerak Allahu Akbar, kaki langkah ke masjid, kita pergi haji itu ada waktu-waktunya, kita berangkat sholat ada waktunya, puasa ada bulannya, tapi lidah tidak pernah ada. Semua selalu kesempatan ada. Makanya diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Lidah ini hanya perintahnya untuk berzikir sebanyak-banyaknya dalam semua waktu dan kesempatan. Dan oleh sebab itu lidah ini sebagai anggota yang istimewa. Istimewanya tidak akan pernah capek dia. Orang ceramah sampai 2-3 jam masih kuat, tetapi berdiri nggak kuat. Mungkin dia minta kursi, ngomong nggak pernah berhenti. Ya, kita juga sama di masjid berdiri nggak sanggup tuh berdiri. Allahu Akbar lama, Ustadz panjang dikit nggak kuat kita. Tapi kalau keluar dari masjid kita ngobrol kuat kita sampai jam 7 juga. Nah, itulah lisan. Maka lisan ini istimewanya tadi diberikan pekerjaan yang boleh tidak bisa berhenti atau boleh tidak berhenti, tapi dia masih sanggup, yakni zikrullah. Oleh sebab itu lisan ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih diberikan kekuatan dan kesehatan, insyaallah kita bisa laksanakan yang namanya zikrullah. 3 hal tadi, qalbun salim, hati yang senantiasa kita jaga, kemudian al-jawarih, anggota badan yang kita gunakan dalam hal ibadah, dan yang ketiga lisan yang kita gunakan untuk berzikir. Insyaallah kembali kita kepada Allah, sehingga disebut sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Puncaknya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah bonus balasan dari Allah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Jamaluddin bin Haji Martanu dan semua keluarga besar mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang turut ikhlas hadir bertakziah. Dan mohon maaf dapat info kemarin sore, padahal Jumat saya di sini udah sampai pondok baru dapat WA beliau wafat. Memang di hari kemarin juga ada 2 keluarga yang sudah tidak ada. Salah satunya di situ sepupu yang guru di Lombok, sama masih saudara dengan bapak. Jadi itu tadi memang udah perjalanannya, ya. Perjalanannya. Kalau di sini kemarin 2 ya. Dulu Pak Budi suka bilang itu suka nyambung tuh, katanya suka nakut-nakuti. Nggak ada itu ya, nggak ada nyambung-nyambung itu. Kalau udah waktunya ya datang aja. Kalaupun datang itu bukan manggil ya, tapi itu sudah waktunya. Mudah-mudahan kita juga semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.